Guys, pendaftaran Capres nih dan Cawapres 2024 udah semakin dekat. Nah, ini rencananya nih KPU akan memajukan waktu pendaftaran pasangan Capres dan Cawapresnya. Jadi 10 Oktober guys, 2023. Nah, bahkan nih Menko Polhukam udah menyatakan rencana memajukan pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres menjadi tanggal 10 sampai 16 Oktober aja nih, 2023 nanti nih. Apabila rencana PKPU ini disahkan, maka pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres hanya tinggal 1 bulan lagi. Nah, seru nih. Pergerakan makin dinamis. Dan kita nih akan makin cepat tahu siapa Cawapresnya si rambut putih, satu lagi siapa Cawapresnya Opa Wowo. Pasti kan lo nanya kan, jadi Cawapresnya Ganjar siapa? Ini sebelum gue jawab ya pertanyaan tadi ya, gue mau timbang-timbang pendamping nih dari Pak Prabowo jelang pendaftaran Capres guys. Nah, baru-baru ini nih Yeni Wahid bertamu guys ke kediaman Pak Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya sekitar sore lah, 6 September 2023 lalu. Dalam kunjungan 1,5 jam tersebut, putri kedua Gus Dur nih menyampaikan bahwa Prabowo ada di urutan top listnya dia, capres pilihannya. Namun yang menarik nih guys, Yeni punya satu pesan untuk Pak Prabowo agar beliau nih nanti pilih anak muda aja jadi cawapresnya. Ya mungkin karena Do ini lihat capresnya udah kolonial. Nah, lalu Pak Prabowo menyebutkan begini nih. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda. Banyak yang muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Terima kasih. Ridwan Kamil, oke. Menteri BUMN, Cum Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Wali Kota Solo nih, Gibran Rakabuming, emang udah santer. Disebut-sebut sebagai kandidat kuat cawapres dari Opa Wowo. Nah, tapi nama Ridwan Kamil nih, mantan gubernur Jabar, ini baru gue denger. Baru disebut nih sama Opa. Setahu gue, sampai saat ini Golkar tetap menyorongkan ketua umumnya Erlangga Hartarto. Iya kan? Nah, sementara Erick Thohir di koalisi Prabowo diusung oleh PAN. Partai Biru itu mengajukan guys sejumlah argumen untuk menopang kelayakan ET bersanding dengan Opa. Alasannya dikarenakan elektabilitasnya si ET nih bagus. Emang sih bagus, karena kerap nih masuk top 3 cawapres pilihan survei. Nah, lalu Erick punya hubungan akrab guys dengan ketumnya, Zulkifli Hasan. Ini tercermin dari unggahan foto keduanya nih di media sosial lalu nih. Setahun ke belakang deh, lo cek aja. Mereka kerap guys, dalam beberapa kegiatan, formal maupun non-formal, akrab. Ini mungkin setelah Doi nggak masuk PKB bukan ya? Iya kan? Hah? Karena di sana ada Jagernya kan? Iya kan? Caimin. Jadi si ET kayaknya belok guys ke partai artis nasional. Salah ya? Nah, ini menurut partai yang awalnya nih menjodohkan Mas Ganjar dengan Erick, iya kan? Si PAN kan? Di depan Pak Presiden lagi. Ya nggak? Nah. Dan ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erick, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya. Oh lala. Emang lidah nggak bertulang ya guys? Ya? Lalu gimana nih peluang si Gibran buat mendampingi si Opa? Peluang ini muncul seiring dengan gugatan di MK guys. Soal batas usia Wapres menjadi minimal hanya 35 tahun. Ini misalkan pun diloloskan oleh MK, gue yakin Gibran belum tentu mau
menerima pinangan Opa untuk jadi cawapresnya. Karena Gibran kader militan dari PDI Perjuangan, guys. Karir beliau masih panjang. Dan berpeluang nih di masa depan jadi seperti ayahnya. Tapi dengan syarat loh, kalau setia dengan PDI Perjuangan. Ya tapi namanya ini di politik ya, segala kemungkinan ada. Tapi kalau menurut gua peluangnya kecil. Gibran mau berkhianat dengan PDI Perjuangan. Tapi ini kita berandai-andai ya, oke? Ini misalkan nih, Gibran akhirnya mau nih jadi cawapresnya si Opa, belum tentu juga Gibran bisa menang lawan bekas partainya, guys. Lalu ditambah gimana persepsi dari mayoritas publik? Iya kan? Yang beranggapan negatif loh tentang dirinya. Loh iyalah, wong ayahnya baru aja nih, setelah 10 tahun menjabat, udah selesai, lalu terus maksud lo Gibran maju langsung jadi cawapres? Gitu? Hah? Enggak lah, karena dia bukan Jokowi, sang fenomenal. Anaknya Jokowi itu bukan Jokowi, guys. Dia punya jalannya sendiri. Gibran itu punya takdirnya sendiri. Dan menurut gua, Gibran lebih baik nih, sabar dulu lah. Jangan mau diiming-imingi sesuatu yang instan hanya untuk memenuhi ambisi berkuasa dari siapa? Si Opa Wowo. Iya, gue sebut itu ambisi namanya. Orang tiap ada pemilu, doi nongol, guys. Kan ada orang bilang, di kertas suara nanti nemu 4L dong. Lo lagi. Emang gak ada kader yang lain apa? Iya kan? Nah, dalam waktu dekat ini, untuk Gibran yang paling realistis lah adalah ikut kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Atau ke Jakarta aja Mas Gibran. Itu realistis. Oke? Nah sekarang gue mau bahas siapa calon kuat pendamping dari Mas Ganjar Pranowo. Nah, lo udah pada lihat kan? Mas Ganjar waktu itu upload foto, guys. Lagi ngopi-ngopi bareng Menko Polhukam Mahfud MD di akun IG-nya nih. Dan terus nggak lama nih muncul berita lagi mengenai Ridwan Kamil bertemu dengan Bu Mega. Mereka bertemu dan berbicara empat mata. Setelah jadi berita di mana-mana nih, para petinggi dari PDIP seperti Deddy Sitorus, terus Arya Bima, lalu melakukan klarifikasi. Dan bahkan nih akhirnya mengakui bahwa nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil memang masuk dalam nominasi untuk mendampingi Mas Ganjar. Mereka nggak mungkin berani, guys, mengeluarkan pernyataan sembarangan. Kalau memang belum nih, ada arahan dari Ibu Ketum atau minimal sekjen partainya lah. Nah, ini karena dua-duanya barang bagus, guys. Pak Mahfud dan Kang Emil. Lo cari tahu sendiri lah backgroundnya. Ini keren-keren, guys. Ini walaupun nih Pak Mahfud kelihatannya santai, skut-skut aja. Tapi potensi Pak Mahfud MD jadi cawapresnya Mas Ganjar, peluangnya besar. Beneran. Mungkin doi santai-santai aja, skut-skut. Takut kena prank yang kedua kalinya, guys. Kalau emang nih akhirnya Pak Mahfud yang dipilih jadi cawapresnya Mas Ganjar, ini berarti emang rezeki yang tertunda buat Pak Mahfud. Sementara nih, Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, emang sempet, guys, memberikan pantun kepada Mahfud MD. Dalam forum nih, diskusi yang dihadiri oleh mereka berdua. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita bahas ya peluang dari Ridwan Kamil. Nah, beliau ini punya portofolio yang aduhai, guys, mumpuni juga. Misalkan nih, dengan dipilihnya Kang Emil untuk mendampingi Mas Ganjar, ini mungkin diharapkan dapat menambal suara Mas Ganjar yang jeblok di Jawa Barat. Oke? Bahkan tertinggal nih oleh Anies dan Prabowo. Ini kalau kita bahas kantong-kantong suara di Jawa Barat ya.
Karena kalau Jawa adalah kunci untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti nih, pemilihan figur Kang Emil nih yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat itu udah tepat guys, beneran. Dan menurut sejumlah sumber, kecondongan PDIP untuk memilih Kang Emil menguat beberapa waktu terakhir ini. Dan Kang Emil yang mantan wali kota Bandung dan juga gubernur Jawa Barat, ini confirm, dinilai bisa menutup lemahnya suara Ganjar di Jawa Barat. Nah, mungkin nih diharapkan mendapat simpati dari pemilih di Jawa Barat guys, dengan dipilihnya Kang Emil. Nah, kalau Mas Ganjar Pranowo sudah menguasai Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, maka dengan dipilihnya Kang Emil nih, diharapkan menguasai suara di Jawa Barat cuy. Nah, kalau Ganjar ingin menang, dia nggak boleh kalah terlalu banyak di Jawa Barat. Itu kalau hitung-hitungan statistik ya guys. Tapi yang namanya kerjasama politik nih, dari para ketum tim pemenangan nasionalnya Mas Ganjar, keputusan cawapres Mas Ganjar akan diputuskan oleh Ibu Mega. Terus beserta nih para ketum partai dan juga oleh Pak Jokowi. Dan gak lupa juga sama Mas Ganjar juga. Karena kan nanti yang mendampingi Mas Ganjar 5 tahun ke depan. Iya kan? Nah, setidaknya itu yang disampaikan oleh Sekjen dari PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, di beberapa kesempatan guys. Nah, kalau kita bisa berhitung-hitung nih, mengacu pada pemilu waktu itu, pemilihan cawapresnya Jokowi nih yang lalu, yang pada waktu itu ditentukan di tikungan terakhir. Udah jadi kebiasaan guys dari Ibu Mega, kalau beliau itu milihnya yang nggak terlalu ambisius. Beneran. Nah pasti kan lo nanya, jadi siapa dong nih? Hah? Nah, bisa jadi Pak Mahfud MD. Tapi bisa juga Kang Emil. Yang emang nih menurut kabar, Bu Mega suka banget sama Kang Emil dengan kinerjanya dari mantan gubernur Jabar ini. Tapi kan lo pasti nanya lagi, Kang Emil kan kader Golkar. Iya kan? Nah, itu hal biasa guys. Dari Golkar. Beneran. Lah, lu nanya lagi pasti kan. Terus jagoannya P3 gimana? Bang Sandi. Ini menurut kabar ya guys. Peluangnya melemah guys. Bang Sandi. Dan kabarnya nih, P3 juga udah bisa nerima sih. Walaupun nih sempat dansa-dansi sedikit sama PKS dan Demokrat. Ya nggak apa-apa. Namanya juga usaha. Ya nggak? Nih setidaknya nih, dari pernyataan Gus Romi ke gue langsung, P3 akan tetap komit guys kepada Mas Ganjar. Walaupun jagoannya nggak kepilih nanti akhirnya. Tanggal 26 April, itu nama Pak Sandi belum muncul sebagai calon wakil presiden. Oh, okay. Dan belum ditetapkan oleh Rapimnas Partai sebagai calon wakil presiden. Oh, iya. Kita mendukung Mas Ganjar karena memang kita melihat karakter Mas Ganjar. Oh, iya. Dan tidak jauh sebagai keluarga besar P3. Oh, karena biasa. Guys, pilihan dari Ibu Mega itu belum pernah salah. Terbukti kan, Ibu Mega sudah memilih Pak Jokowi. Dan akhirnya apa? Terbukti kan, Pak Jokowi menjadi salah satu presiden terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Hingga masa akhir jabatannya, Pak Jokowi mempunyai approval rating yang tinggi. Tertinggi sepanjang sejarah. Nah, dan Ibu Mega adalah orang yang sangat rasional guys. Dengan kesabaran revolusionernya, menjadikan segala tindakannya nih terukur loh. Nah, sekarang Bu Mega sudah memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi penerusnya siapa? Pak Jokowi, sang people champion. Oke? Dan sudah selayaknya guys, kita rapatkan barisan yuk, dukung pilihan dari Ibu Mega. Lo pasti kan nanya kan, lah terus pendampingnya dari si rambut putih siapa? Nah, kita tunggu aja pilihan dari Ibu Mega beserta Pak Jokowi dan para ketum itu. Iya kan? Jitu atau tidaknya, bisa memenangkan kompetisi dengan calon tetangga atau tidaknya, iya kan? Lalu nih, siapa nanti yang gugur di babak pertama? Atau siapa nanti yang maju ke putaran kedua?
apakah pasangan Amin nih atau duet Opa Wowo dengan siapa? Ya, kita sebut gandengannya misalnya Erik lah. Oke? Untuk berhadapan nih dengan duet maut guys, pilihan dari Ibu Mega dan Pak Jokowi beserta para ketum TPN. Oke? Lu pasti kan nanya, siapa ya duetnya? Kalau menurut gua, duetnya adalah Ganjar Ridwan Kamil atau Ganjar Mahfud. Seru nih untuk kita simak. Oke? Karena politik itu dinamis. Tapi gue pesen ya, jangan pilih orang yang bisanya nih hanya ngemis popularitas dari seseorang nih dengan harapan nih popularitas seseorang itu pindah ke dirinya. Tanpa kita tahu programnya dia untuk Indonesia dapat diterima oleh akal sehat atau tidak. Oke, gue Singgi, ciao.